Makam kuno seringkali dikelilingi oleh mitos dan legenda yang membuatnya tampak angker dan menyeramkan. Beberapa makam kuno terkenal di dunia memiliki reputasi sebagai tempat yang angker. Makam Higgata di London. Higgata Cemetery terletak di London Utara dan merupakan dari salah satu dari 7 pemakaman besar London yang dibuka pada abad ke-19. Makam Higgata didirikan pada tahun 1839 dan menampilkan arsitektur Victorian yang megah dengan patung malaikat, nisan gothik dan pohon-pohon tua yang memberikan suasana mistis. Pada tahun 1970 adanya laporan tentang penampakan makhluk menyeramkan yang disebut vampir Higgata. Kisah ini membuat begitu populer sehingga banyak orang datang ke makam ini dengan harapan melihat vampir tersebut. Meskipun klaim ini banyak disangkal, cerita tersebut memberikan reputasi angker pada makam ini. Banyak juga laporan tentang penampakan hantu, bayangan hitam misterius, dan suara-suara aneh yang berasal dari makam. Beberapa pengunjung bahkan mengklaim merasa ditarik atau didorong oleh kehadiran tak terlihat. Banyak tokoh terkenal yang dimakamkan di sini, seperti Karl Marx, penulis Douglas Adams, dan banyak lagi. Karena hal ini, banyak orang percaya bahwa roh-roh dari masa lalu masih menghantui kawasan makam. Meskipun sekarang sudah direnovasi, pada pertengahan abad ke-20, banyak bagian dari makam ini yang terlantar dan ditumbuhi semak-semak. Keadaan ini semakin menambah suasana misterius dan menyeramkan makam. Jadi kombinasi sejarah, legenda, dan laporan-laporan aktivitas paranormal membuat makam Higgata menjadi salah satu makam paling angker dan menyeramkan di dunia. Sejarah katakom Paris adalah jaringan bawah tanah yang membentang di bawah kota, dan menjadi tempat penyimpanan lebih dari 6 juta tengkorak dan tulang manusia. Seiring dengan kuburan di Paris yang semakin penuh, pemerintah kota memutuskan memindahkan sisa-sisa jenazah katakom pada akhir abad ke-18, dengan jutaan jenazah yang disimpan di dalamnya. Banyak laporan mengenai penampakan hantu, suara-suara misterius dan perasaan cemas yang dialami oleh pengunjung. Catacomb adalah suatu sistem terowongan bawah tanah yang digunakan terutama untuk pemakaman. Catacomb berasal dari kata Yunani, katakumbas, yang berarti di samping gua. Meskipun catacomb diasosiasikan dengan pemakaman Kristen awal, mereka juga digunakan oleh orang Yahudi dan para penganut agama pagan lainnya. Catacomb digunakan untuk pemakaman karena tanah di beberapa kota kuno sangat mahal dan mengubur jenazah di bawah tanah menjadi solusi yang lebih ekonomis. Catacomb di Roma, Italia adalah yang paling terkenal, ada lebih dari 60 catacomb Kristen di Roma. Selain di Roma, catacomb juga ditemukan di beberapa tempat lain di seluruh dunia. Catacomb terdiri dari terowongan sempit yang ditembus dalam batu kapur atau tanah liat. Dinding-dinding terowongan biasanya dihiasi dengan lukisan dinding dan relief yang menceritakan kisah religius. Karena catacomb digunakan selama berabad-abad, mereka menjadi informasi berharga tentang kehidupan, kematian, agama dan budaya masyarakat kuno. Lukisan-lukisan dinding, inskripsi, dan artefak yang ditemukan di catacomb memberikan wawasan mendalam tentang tradisi pemakaman dan keyakinan religius. Meskipun kebanyakan catacomb tidak lagi digunakan untuk pemakaman, banyak yang menjadi tujuan wisata, pengunjung dapat menjelajahi terowongan dan mengagumi seni dan arsitektur kuno. Secara keseluruhan catacomb adalah saksi bisu dari sejarah dan tradisi pemakaman kuno dan memberikan gambaran untuk tentang masyarakat yang menggunakannya. Kaplica Jazek yang dikenal sebagai Kapel Tengkorak, adalah sebuah kapel kecil yang terletak di Czermna, dekat Kudoazdroj di Polandia Barat Daya. Ini bukanlah kapel biasa karena dinding dan langit-langitnya dihiasi dengan tulang dan tengkorak manusia. Kapel ini didirikan pada akhir abad 18 oleh pendeta Václav Tomasek dan J. Schmidt pelayannya. Keduanya menggali makam massal di daerah tersebut dan menggunakan tulang-tulang yang ditemukan untuk mendekorasi kapel. Diperkirakan ada 3.000 tengkorak yang menempel di dinding kapel dan sekitar 20.000 sampai 30.000 tulang manusia lainnya yang digunakan sebagai dekorasi di seluruh kapel, termasuk sebuah gantungan bintang di langit-langit yang dibuat sepenuhnya dari tulang manusia. Tulang-tulang yang digunakan berasal dari orang-orang yang meninggal karena peperangan, epidemi dan kelaparan di wilayah Silesia selama abad 17 dan 18. Di atas pintu masuk kapel terdapat sebuah plakat dalam bahasa Latin yang diterjemahkan sebagai "Hentikan, kematian akan datang".
Tujuan dari kapel ini bukan hanya untuk mengejutkan atau menyeramkan, tetapi untuk menjadi pengingat tentang kematian dan betapa fana dan singkatnya kehidupan manusia. Meskipun terdengar mengerikan, kapel ini sekarang menjadi salah satu tujuan wisata di Polandia. Banyak pengunjung datang untuk melihat karya seni yang unik dan menghormati orang-orang yang tulang-tulangnya digunakan untuk membangun kapel tersebut. Secara keseluruhan Kaplica Zaszek adalah tempat yang unik yang menggambarkan sejarah, seni dan filsafat dalam satu struktur kecil. Ini adalah saksi bisu tentang ketidakpastian kehidupan dan kepastian kematian, serta ingatan akan mereka yang telah pergi sebelum kita. Makam kuno yang menyeramkan dan paling terkenal adalah Mausoleum Qin Shi Huang atau makam Kaisar pertama Qin. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama yang berhasil menyatukan berbagai negara bagian di Cina dan mendirikan dinasti Qin pada 221 SM. Ia dikenal karena ambisinya yang besar dan langkah-langkahnya yang radikal dalam membangun dan mempertahankan kekuasaannya. Makam ini terletak di dekat di kota Lintong, Provinsi Shaanxi, Cina. Meskipun mausoleum itu sendiri adalah sebuah kuburan bawah tanah yang luas, area sekitarnya mencakup hampir 56 km persegi. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari makam ini adalah tentara terakota yang terdiri dari ribuan patung prajurit, kuda, dan kereta yang berfungsi sebagai pengawal untuk kaisar di akhirat. Setiap prajurit terakota memiliki wajah dan ekspresi yang unik, menunjukkan detail dan kerajinan yang luar biasa. Banyak legenda mengelilingi makam ini. Dikatakan bahwa sungai Raksa mengalir di bawah mausoleum, mewakili sungai yang ada di akhirat. Beberapa penelitian ilmiah telah menunjukkan adanya kadar raksa yang tinggi di tanah sekitar makam. Selain ukuran dan kompleksitasnya yang luar biasa, banyak cerita tentang kutukan dan kecelakaan menimpa mereka yang menggali makam ini. Terlebih lagi, banyak rahasia mausoleum yang belum ditemukan atau diungkap menambahkan aura misterius dan menyeramkan. Meskipun sebagian besar tentara terakota telah digali dan dipamerkan untuk publik, kamar utama, di mana Qin Shi Huang diakini beristirahat belum dibuka, alasan utamanya adalah kekhawatiran tentang kerusakan potensial terhadap isinya, serta tantangan teknis dan lingkungan yang berhubungan dengan raksa. Mausoleum Qin Shi Huang dan pasukan terakotanya, bukan hanya sebuah situs arkeologi yang penting, tetapi juga contoh dari keinginan manusia untuk keabadian dan penguasaan akan kematian. Ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang kepercayaan, nilai-nilai dan ambisi kaisar pertama Cina. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.